Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Al-hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sedang kuliah subuh yang berbahagia. Pertama-tama dan tak bosan-bosannya, marilah kita senantiasa memanjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini di subuh yang berkah ini kita dapat bertatap wajah, bermuwajahah dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah, baik sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kuliah subuhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa pula semoga salam dan salam selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, panutan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan umatnya, pengikutnya serta pembelanya yang ikhlas, sabar, semangat dan optimis di dalam menebarkan kebaikan, keadilan, kedamaian, dan juga menumbangkan kezoliman, kemungkaran di muka bumi ini hingga akhir hayatnya. Hadirin hadirat, bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan sebuah topik yang sangat penting atau urgent, yaitu tentang urgensi mengkaji sejarah umumnya, sirah nabawiyah khususnya bagi kehidupan kaum muslimin. Setidaknya ada 5 urgensi ketika kita mengkaji sejarah atau sirah nabawiyah. Kenapa Pak? Karena jujur kita akui, kebanyakan masyarakat hari ini itu kurang minat dengan sejarah, apalagi sejarah Islam. Saya alhamdulillah sudah mengajar sejarah Pak di bimbel kurang lebih 20 tahun. Berapa Pak? 20 tahun. Dan kalau saya perhatikan, mayoritas siswa atau pelajar itu punya persepsi yang keliru tentang sejarah. Mereka menganggap sejarah itu sebatas hafalan saja, tahun, tanggal, nama-nama tokoh, isi perjanjian, nama-nama perang dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga tidak semangat untuk belajar sejarah seperti itu. Bahkan ada anekdot, ada joke di kalangan pelajar itu menganggap bahwa pelajaran sejarah dianggap ilmu pasti Pak. Ilmu pasti ngantuk, pasti bosen, apa Ibu? Pasti menjenuhkan. Nah, itu dianggap oleh sebagian pelajar, wah sejarah ya, langsung pegang kepala. Nah itu ya, karena gitu ya. Dan juga sering waktu SMA itu kalau pelajaran sejarah mulai
mau dilaksanakan, sebagian pelajar pura-pura izin ke toilet Pak, pura-pura izin ke toilet. Kenapa nggak mau belajar sejarah? Karena tadi dianggap membosankan, seperti itu. Karena tadi pemahaman yang keliru tentang sejarah. Nah makanya sini alhamdulillah di musola ini ada kajian tentang sejarah atau sirah. Nanti penting buat kita semua, seperti itu. Ya. Kenapa Jepang bisa jadi negara maju Pak? Karena Jepang diantaranya sebagian besar penduduk Jepang itu bangga dengan sejarah bangsanya. Mereka luar biasa sangat menghormati sejarah. Misalnya mahasiswa di sana Pak, itu angkat topi. Ya, mahasiswa teknik, mahasiswa kedokteran dan sebagainya, angkat topi dengan mahasiswa sejarah. Di sana tuh mahasiswa sejarah dikagumi, dihormati oleh mahasiswa lain. Dianggap mahasiswa yang idealis, nasionalis dan sebagainya. Itu di Jepang. Sebaliknya kalau di Indonesia, mahasiswa sejarah dilecehkan Pak, dicibir kalau bahasa kasarnya. Ya masuk sejarah, ya ntar mau jadi apa? Masa depannya suram, ya masa depannya gelap. Itu kalau di Indonesia. Makanya waktu saya kuliah di UI jurusan sejarah, satu angkatan itu jumlahnya sangat banyak, hanya 24 mahasiswa satu angkatan. Itu pun nggak sampai selesai, nggak sampai wisuda. Ya, ketika wisuda paling bertahan sekitar 18 orang. Sisanya sudah berguguran di tengah jalan. Waktu kata saya tahun 93-an seperti itu, ya. Nah, tapi kalau di Jepang Pak, wah itu luar biasa, ya. Minat, antusias terhadap sejarah luar biasa. Maka jangan heran Jepang menjadi negara maju. Apalagi hari ini kita semua menyaksikan bahwa tantangan segala macam globalisasi begitu deras menghantam generasi muda hari ini, sehingga kebanyakan remaja, pelajar, mahasiswa dan masyarakat umumnya mereka terkesan meremehkan sejarah seperti itu. Makanya kita mencoba hari ini supaya kita punya semangat antusias mengkaji sejarah Islam. Kita perlu tahu apa urgensinya, apa pentingnya mengkaji sejarah Islam. Itu. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama, urgensi atau pentingnya mengkaji sirah atau sejarah Islam adalah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita buka Al-Qur'an, Pak, itu kurang lebih ada sekitar 13 atau 10 surat atau 10 ayat yang menyuruh kita mengkaji sejarah. Misalnya salah satu contohnya surat Al-Imran 137. Di sana Allah dengan tegas menyatakan, "Fanzuru kaifa kana akibatul ukazzibin." Kata Allah, maka perhatikanlah, pelajarilah, kajilah bagaimana akibat orang-orang yang zalim, yang mendustakan keislaman, kebenaran. Ini banyak Pak, ayat ini beberapa surat banyak. Apa maknanya? Maknanya bahwa seorang muslim atau manusia umumnya diwajibkan untuk mengkaji sejarah. Kita bisa melihat bagaimana kisah tentang Nabi Musa melawan Fir'aun misalnya. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim melawan Namrud dan sebagainya. Suruh mengkaji, suruh mempelajari. Nah, insyaallah kalau kita sudah mengkaji mengenai Islam, maka yang mencerminkan bahwa kita mengamalkan perintah Allah.
Nah jadi Pak, ini kata Al-Quran bukan kata siapa-siapa, langsung petunjuk Al-Quran. Fanzuru kaifakan akibatul mukazzibin. Maka perhatikanlah, pelajarilah bagaimana kisah-kisah orang yang mendustakan kebenaran. Nah jadi kalau kita dengan ayat ini jelas, kita belajar sejarah, mengkaji sejarah, bukan semata-mata mendapat nilai Pak ya, bagi pelajar ya, bukan mendapat peringkat atau penghargaan, tapi langsung perintah Allah kepada kita semua untuk mengkaji sejarah. Yang pertama, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa prinsip baca sejarah? Yaitu meningkatkan iman dan takwa, imtak. Nah ini yang terkadang kita kurang mendalami Pak. Kebanyakan kita ketika membaca, mengkaji sejarah sebatas keilmuan saja, sebatas teori saja. Sementara semangatnya, spiritnya, ruhnya untuk bersejarah itu kurang diresapi. Tadi maka nggak heran kenapa banyak pelajar atau masyarakat umumnya kurang memiliki semangat yang tinggi dengan sejarah. Mereka kurang memahami bahwa sejarah dapat meningkatkan iman dan mentakwa. Misalnya kita mengkaji apa Pak? Sejarah Nabi Ibrahim misalnya kan? Nabi Ibrahim kita sama-sama tahu, yaitu mukjizatnya apa? Tidak hangus ketika dibakar. Ini kan luar biasa keimanannya. Atau misalnya ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun beserta tentaranya di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun. Nah, secara manusiawi waktu itu Nabi Musa akan tertangkap oleh Fir'aun dan tentara secara manusiawi. Tapi waktu itu Nabi Musa dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ya Musa, idrib bi'asokal bahar." Ya Musa, pukullah laut tersebut dengan tongkatmu. Maka Nabi Musa waktu itu memberikan optimisme, keyakinan kepada pengikutnya. Wahai pengikutku, jangan khawatir, jangan galau, jangan gelisah. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Seperti itu. Sama dengan kasusnya ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Sur. Waktu itu Abu Bakar merasa sedih, merasa khawatir, ini manusiawi. Melihat tentara Quraisy di depan Gua Sur. Udah kelihatan waktu itu pasukan Quraisy di depan Gua Sur. Sehingga para sejarawan Islam itu mengatakan bahwa kalaulah waktu itu pasukan Quraisy menundukkan kepalanya sedikit saja ke dalam gua, itu kelihatan Abu Bakar dan Rasulullah. Tapi ya, sama Rasul pun dibimbing oleh wahyu mengatakan bahwa ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Ini dalam surat At-Taubah ayat 40. Jadi memberikan optimisme. Nah ini kan luar biasa ini. Bagi kita seorang Muslim harus menambah keimanan, menambah ketakwaan. Bahwasanya sesulit apapun kondisi kita hadapi hari ini, kita nggak boleh pesimis, nggak boleh galau, nggak boleh apalagi sampai bunuh diri. Masya Allah, nauzubillah. Karena kemarin Pak, waktu COVID itu kan menghantam ekonomi Pak ya, COVID kan, sehingga ada kasus di Banten, daerah Serang itu, seorang suami, seorang ayah nekat bunuh diri. Kenapa? Karena di PHK oleh kantornya, oleh perusahaannya. PHK, menganggur. Nah sementara istrinya
apa Pak? Menuntut, wajar seorang istri menuntut suami mendapatkan nafkah. Nah, mungkin nggak sabar, istri nggak sabar, suami nggak sabar, ya Pak ya, nggak optimis, ya, datang godaan setan, dan ditempuhlah jalan pintas dengan bunuh diri. Nah, ini mencerminkan sikap iman takwa yang tidak optimis. Seorang muslim harus optimis. Tadi contohnya, ya, bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, ya, Rasulullah menghadapi pasukan Quraisy, dan sebagainya. Banyak. Oh, kita mau bahas banyak Pak ya, kisah-kisah yang sangat menyentuh iman takwa kita, seperti itu, ya. Ini yang kedua. Dengan mengkaji sejarah dapat memperkuat, dapat memperdalam iman takwa kita, seperti itu. Yang ketiga, apa bagi sejarah bagi kita kaum muslimin, yaitu adalah memperluas wawasan. Nah, ini penting Pak, ya. Ini dalam mengkaji, mempelajari sejarah atau sirah, kita jelas akan mendapatkan ilmu yang luas, wawasan yang dalam tentang hasanah keislaman. Kenapa? Karena kita cermati bahwa masih ada sebagian umat Islam yang pemahamannya masih keliru tentang Islam. Mereka menganggap Islam itu sebatas ajaran ritual saja. Islam itu I-nya Isa, apa Pak? S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Itu Islam. Yang penting udah sholat, ya, udah bayar zakat, udah haji, udah puasa, cukup. Itu sudah menganggap seorang muslim. Padahal Islam itu adalah sebuah pedoman hidup, sebuah way of life yang tidak hanya mengajarkan ibadah mahdhah saja, tidak hanya ritual saja Islam itu, tapi mencakup semua dimensi kehidupan. Nah, ya, dengan mengkaji sirah atau sejarah Islam, kita bisa melihat profil atau keteladanan Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu adalah seorang manusia yang multidimensional. Semuanya lengkap ada dalam diri Rasulullah. Misalnya Rasul sebagai pemimpin negara Pak, seorang khalifah Rasulullah, ya, mengatur masyarakat, mengatur negara. Dan seorang pemimpin negara yang sangat sangat amanah, kemudian cerdas, berani, dan juga empati dengan rakyatnya, merasakan penderitaan rakyatnya, para sahabatnya. Mana buktinya Pak? Salah satunya adalah bahwa rumah Rasulullah amat sangat sederhana. Ya, di mana Pak rumah Rasulullah? Di samping masjid, bahkan nempel dengan masjid, itu rumah Rasulullah. Padahal kalau Rasulullah mau Pak bikin istana, bisa nggak Pak? Rasulullah bikin istana, bisa Pak? Bisa, ya. Bisa nggak Rasulullah bikin rumah mewah Pak? Rumah megah saat itu? Bisa. Gampang Pak kalau Rasul mau. Kumpulkan sahabat-sahabat yang kaya-kaya Pak ya, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semua kumpulkan sahabat yang kaya-kaya, tinggal bilang Rasulullah, wahai sahabat, tolong buatkan aku istana megah. Wah, langsung Pak, ya, para sahabat tanpa banyak komentar, tanpa banyak bicara, langsung dibikinkan istana yang megah. Tapi Rasulullah tidak mau, tidak punya istana megah Rasulullah. Apakah Rasulullah punya pengawal Pak? Punya pas pampres? Punya ajudan Rasulullah? Tidak ada ajudan Rasulullah, tidak ada pengawal. Kemana-mana sendiri aja Rasulullah. Itu. Bahkan kita semua pernah membaca
Rasulullah tidur di atas alas daun kurma, Pak. Ketika bangun tidur, di pipinya ada bekas daun kurma. Itu seorang khalifah. Ya, tidak punya kasur empuk, kasur yang besar, kasur yang nyaman, tidak. Hanya beralaskan daun kurma. Itu Rasulullah. Nah, kalau sekarang adakah Pak? Kira-kira Pak pejabat seperti itu Pak? Rumahnya sederhana, tidur di alas hanya di atas daun kurma, ya? Tidak ada. Ya. Sekarang aja lurah aja rumahnya bagus Pak, lurah Pak ya. Sekarang camat rumahnya bagus. Rasulullah khalifah. Seorang presiden untuk Rasulullah, bahkan lebih dari presiden malah khalifah. Tapi luar biasa sederhana, empati dengan para sahabat. Karena Rasulullah tahu kebanyakan itu sahabat adalah orang-orang yang kurang mampu. Ada Bilal bin Rabah, seorang budak hamba sahaya. Ada lagi Zaid bin Harisah, juga orang kurang mampu. Bahkan ada sahabat Kufah. Kufah ini suatu tempat di mana para sahabat berkumpul. Itu para sahabat yang kurang mampu ekonominya. Maka Rasulullah luar biasa empati kepada sahabat tersebut. Tidak memperkaya diri, tidak menonjolkan kekayaannya atau kemewahannya. Hidup dengan bersahaja, sederhana, dan sebagainya. Dan ini dicontoh oleh sahabat-sahabat lain, oleh Umar, Abu Bakar, Utsman maupun Ali. Dicontoh Pak. Misalnya Umar, suatu ketika Umar tidur di bawah pohon. Waktu itu ada orang mencari Umar. Di mana Umar? Ketika tanya, di mana rumah Umar? Ya saya Umar. Sehingga bertanya itu merasa heran. Apakah Anda Khalifah Umar? Iya, saya Umar. Maka orang bertanya tadi merasa heran. Seorang khalifah, pemimpin, tidur di bawah pohon dengan pakaian yang sederhana. Tadi tidak ada pengawal, tidak ada protokoler, tidak ada macam-macam. Ya, nah ini kan salah satu keteladanan Rasul bersama para sahabat. Mereka para pemimpin, namun tetap menunjukkan pribadi yang penuh keteladanan. Ini yang patut kita contoh Pak. Wawasan kita tentang keteladanan Rasul dan para sahabat. Banyak contoh lain Pak. Kalau kita mau bahas nanti mungkin ada pertemuan lain ya secara khusus, misalnya sebagai pengantar aja, sebagai gambaran awal seperti itu. Bahwa dengan mengkaji sirah, mengkaji Islam, sejarah Islam, menambah wawasan. Ya, juga misalnya dalam konteks Indonesia misalnya. Ya. Kebetulan saya waktu kuliah menulis skripsi tentang sejarah Islam di Indonesia. Banyak Pak, kalau kita mau bongkar, ternyata sejarah Islam yang disalahgunakan, yang diselewengkan banyak sekali di Indonesia ini. Contoh kita ambil salah satu aja misalnya tentang Hari Kebangkitan Nasional. Apa Pak? Hari Kebangkitan Nasional. Di semua buku sejarah dari mulai SD sampai SMA, hampir semuanya menyatakan bahwa Hari Kebangkitan Nasional tanggal berapa Pak? Bu? Tanggal berapa Bu Pak? Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional tanggal berapa Pak? 20 Mei. Yaitu terkait dengan apa Pak? Dengan lahirnya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo 20 Mei 1908. Ya. Wah itu anak SD apa lupa, anak SMP apa lupa tanya. Kalau di sekolah Pak ya, sebutkan tanggal berapa Hari Kebangkitan Nasional. 20 Mei. Wah, hafal semua. Ya. Apa yang berdiri organisasi Budi Utomo? Wah, sama tuh. Ya. Nah, padahal kalau kita mau bedah lebih jauh,
ternyata kurang tepat. Kalau Budi Tomo dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasional. Kita sedikit kupas Pak ya, nggak apa-apa Pak ya, sekitar 5 menit ya kurang lebih ya. Ya, lebih tepat adalah yaitu Serikat Dagang Islam, SDI. Siapa Pak ketua SDI Pak pimpinannya? Bu, ada yang tahu Bu? Siapa ketua SDI? Serikat Dagang Islam? Ada yang tahu Pak? Yang bisa dapat door prize dari panitia dari Pak Sugeng nih, dapat door prize. Siapa Pak Bu? Yaitu Haji Samanhudi, betul, Samanhudi. SDI dibentuk atau diresmikan pada tanggal 16 Oktober 1905. Lebih dulu kenapa? SDI sama Budi Tomo. Lebih dulu SDI. SDI 05, Budi Tomo 08. Yang pertama secara kelahirannya. Yang kedua, secara tujuannya Pak, orientasinya. SDI dibentuk dengan tujuan membangun Indonesia Raya. Apa Pak? Indonesia Raya. Jadi Indonesia secara keseluruhan. Bukan kesukuan, bukan primordialisme, bukan sektarianisme, tapi Indonesia Raya. Yang ketiga, para pengurus SDI umumnya adalah para ulama, para kiai, tokoh-tokoh Islam yang memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda waktu itu. Yang keempat, bahasa yang digunakan dalam anggaran dasar rumah tangga SDI menggunakan bahasa itu Indonesia, bukan bahasa Belanda. Dan kelima, satu lagi adalah keanggotaan SDI bersifat inklusif, terbuka. Siapa pun boleh jadi anggota SDI. Suku manapun boleh jadi anggota SDI. Mau suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis dan sebagainya boleh jadi anggota SDI. Silakan. Tidak suku tertentu. Nah, sebaliknya kalau Budi Tomo tadi tujuannya kepada membangun Jawa Raya. Apa Pak? Jawa Raya. Jadi lebih kesukuan, lebih etnis, lebih nuansa itu lebih kental. Yang kedua, umumnya pengurus Budi Tomo adalah para kaum bangsawan, para priai yang dalam sejarah Indonesia kebanyakan para priai itu adalah maaf sebagai tangan kanannya penjajah, tangan kanannya Belanda. Yang ketiga, keanggotaan Budi Tomo hanya terbatas kalangan bangsawan Jawa saja. Apa Pak? Bangsawan Jawa. Jadi maaf, jangankan orang Sunda, orang Padang atau orang Batak, orang Jawa saja kalau bukan bangsawan tidak bisa menjadi anggota Budi Tomo. Harus Jawa yang bangsawan. Kalau kata orang apa Pak? Berdarah biru. Maksud darah merah semua Pak ya. Nah ini artinya bangsawan karena priai. Ini Budi Utomo. Dan satu lagi, bahasa yang digunakan oleh Budi Tomo dalam anggaran dasar rumah tangga adalah bahasa apa Pak? Bahasa Belanda, betul. Bahasa Belanda. Nah, tapi kenapa sampai hari ini Harkitnas dianggap sebagai Budi Tomo sebagai pembangkit kebangkitan nasional? Nah, karena memang kita akui dari mulai zaman Soekarno sampai sekarang rezim yang berkuasa Indonesia umumnya Pak ya,
umumnya menganut paham sekuler. Kalau bahasa lugasnya anti-Islam lah kalau bahasa lugasnya. Ya, kita tahu siapa Soekarno, siapa Soeharto, ya, kita semua tahu lah. Ya, mau dibahas panjang Pak, ya, bisa sampai subuh lagi, sampai sore Pak ya. Nah ini, ya, ini salah satu contoh misalnya, ya, bahwa seharusnya lebih tepat adalah Serikat Dagang Islam, bukan Budi Tomo, yang nanti dilanjutkan oleh Serikat Islam, Haji Besar Cokroaminoto, terus dan seterusnya begitu. Ya, ini contoh saja supaya wawasan kita memahami siapa sebenarnya yang layak menjadi pelopor kebangkitan nasional, menambah wawasan, menambah cakrawala tentang sejarah Islam. Lebih jelasnya, bapak-bapak ibu sekalian, ini bukan promosi Pak ya, bukan jual buku, bukan, saya bukan pedagang buku. Bisa membaca buku yang bagus, ada 2 jilid. Apa Pak? Buku Api Sejarah. Karangan siapa Pak? Penyusunnya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau guru besar sejarah di Universitas Pajajaran Unpad Bandung. Beliau guru besar. Silakan. Banyak Pak toko buku. Ya, jilid ada 2 jilid. Intinya bahwa beliau ingin menekankan berdirinya negeri ini adalah berkat jasa-jasa para ulama dan santri, itu intinya. Yang selama ini peran ulama dan santri ditenggelamkan, dikecilkan, bahkan dihilangkan dalam peta sejarah nasional. Ini, ya, silakan bisa dibaca lebih dalam ya Pak di buku, 2 buku tersebut, 2 jilid tersebut. Ini yang 3, memperluas dan memperkaya wawasan. Itu. Yang keempat, urgensi kita mengkaji sejarah Islam atau sirah adalah memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Nah, ini penting Pak. Ini penting. Ya. Kita semua tahu di Indonesia ini banyak ormas, ya Pak ya, banyak organisasi. Ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah, apalagi Pak, Al-Irsyad dan sebagainya. Nah, kalau semua ormas Islam sama-sama mengkaji sejarah Islam Indonesia, insya Allah Islam akan kuat di negeri ini. Kenapa? Karena sejarah telah memberikan pelajaran, memberikan ibroh, memberikan hikmah pada kita bahwa kalau kita bersatu, kita kompak, akan sulit dikalahkan oleh penjajah, oleh pihak musuh. Tapi sebaliknya, kalau kita bercerai-berai, saling menjatuhkan, saling menjegal, maka pihak lawan akan mudah mengalahkan kita. Memang dulu kita akui, kita semua ketahui bahwa salah satu taktik Belanda untuk melemahkan Islam adalah dengan adu domba, divide et impera, adu domba. Bagaimana waktu itu Belanda mengadu domba antara kaum Padri Imam Bonjol dengan kaum adat di Sumatera Barat, Padang. Bagaimana Belanda mengadu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Dia adu domba Pak, dibenturkan. Atau ketika Belanda mengadu domba antara Sultan Hasanuddin dengan Aru Pahlaka di Makassar, sama adu domba juga. Nah ini, ya. Nah makanya kalau semua ormas Islam mengkaji Islam dengan baik, mengkaji sejarah dengan baik, insya Allah tidak akan lemah kita, akan kuat. Semuanya kita bersatu. Apapun ormas kita, apapun parpol kita, apapun organisasi kita satu tujuan, sama-sama Islam. Nah, namun sayangnya
Hari ini kita semua menyaksikan ada oknum-oknum tertentu yang memang maaf mudah dibeli oleh pihak-pihak tertentu juga untuk melemahkan Islam. Sehingga hari ini umat Islam masih terkesan belum bersatu, belum kompak. Dulu tahun 50 umat Islam punya satu partai Masyumi tahun 50. Nah, namun dinamika politik terjadi, NU keluar dari Masyumi, sehingga pas pemilu pertama 55 suara umat Islam pecah karena NU keluar dari Masyumi. Sehingga waktu itu yang menang adalah partai PNI, Partai Nasional Indonesia nomor 1 PNI, kedua Masyumi, 3 NU, keempat PKI. Kalau NU tidak keluar, maka akan menang, Masyumi akan menang. Seperti itu. Ini contoh. Ketika umat Islam nggak kuat, bercerai-berai, maka pihak lawan yang menang. Ini Pak. Jadi dengan mengkaji Islam, mengkaji sirah, akan mempererat ukhuwah Islamiyah. Pun sama. Di zaman Rasul pun ada Pak, seperti itu kasusnya. Ada 2 suku di zaman Rasul yang kuat waktu itu. Suku apa? Suku Aus dan suku Khazraj. Nah, 2 suku inilah yang sering terjadi konflik yang cukup panjang. Waktu itu alhamdulillah Rasulullah berhasil mempersatukan kedua suku yang besar ini. Ketika disatukan bersaudara, nah datanglah orang-orang Yahudi memprovokasi, ingin memecah belah lagi 2 suku tersebut, Aus dan Khazraj. Maka turunlah surat Ali Imran ayat 103-104 itu, ya, agar suku Khazraj tadi dan Aus ingat sejarah masa lalu, jangan sampai terulang lagi. Seperti itu. Ini dengan mengkaji sejarah atau sirah, mempererat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Yang keempat. Nah, satu lagi terakhir adalah dengan mengkaji, mempelajari sejarah Islam atau sirah nabawiyah, kita akan memiliki sebuah pedomanan, menjadi panutan, menjadi tuntunan dalam berdakwah dan berjuang. Bagi seorang juru dakwah, sejarah sirah sangat penting. Bahwasanya Rasulullah berdakwah dengan cara-cara yang bijak dan tepat. Ya, bijak dan tepat, Pak. Apa artinya? Bahwa satu sisi berdakwah itu harus santun, nggak boleh menghakimi orang lain, nggak boleh merasa paling benar, nggak boleh frontal atau keras misalnya. Ya, contoh Rasulullah misalnya kita semua pernah baca ketika ada seorang Arab Badui, kencing Pak ya, di pojok masjid. Nah, waktu itu para sahabat udah ingin marah tuh. Bayangkan Pak, di masjid kencing. Cara manusiawi kesel lah Pak, kesel Pak ya. Masjid dikencingin gitu kan sama Arab Badui. Tapi Rasul dengan tenangnya, dengan bijak mengatakan sahabat, wahai sahabat, biarkan dulu sampai dia selesaikan kencingnya. Itu. Nah, barulah selesai kencing, Rasulullah menghampirinya dan memberikan nasihat. Inilah contoh dakwah yang santun, tidak emosional, tidak marah-marah, tapi santun. Nah, tapi sisi lain Rasul pun bisa tegas, tegas Pak. Kapan? Ketika agama atau risalah Islam dilecehkan, Rasulullah tegas. Misalnya kasus ketika seorang muslimah dilecehkan, jilbabnya dibuka atau terbuka di pasar oleh orang Yahudi Pak ya. Waktu dan seorang muslimah sedang belanja di pasar. Nah, oleh orang Yahudi diikat jilbabnya di sebuah paku.
Maka ketika muslimah tersebut bangun, maka terbukalah jilbabnya. Saat itu Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengusir Yahudi dari kota Madinah. Nah ini, jadi Rasulullah itu bijak dan tepat dalam berdakwah. Nah sekarang ini kita perlu seperti itu. Kita sampaikan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, Islam yang damai, juga Islam yang tegas. Ketika Islam sudah mulai dilecehkan. Nah ini bapak-bapak ibu sekalian, ada minimal 5 urgensi atau pentingnya kita mengkaji sejarah atau sirah. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami, untuk dia dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, mungkin supaya memperdalam materi ini, silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih kepada Pak Haidir yang telah menyampaikan 2 pertanyaan yang sangat penting Pak ya, dan menarik di pertanyaan ini. Kalau jam detail bisa sampai jam 12 Pak, mau sampai jam 12 Pak? Ya baik Pak ya, saya coba jawab dengan singkat dan intinya saja. Pertanyaan pertama, kenapa ketika perang Badar Kubro, umat Islam dengan jumlah yang tidak seimbang dengan pihak lawan, namun mampu mengalahkan pasukan Quraisy 1:3? Nah, apa rahasianya? Apa faktornya? Nah, ini penting Pak ya. Ya, jadi kalau kita buka Al-Quran, itu banyak menjelaskan tentang syarat-syarat sebuah kemenangan. Nah intinya bahwa dalam persepsi Al-Quran, dalam konsep Al-Quran itu, faktor kemenangan ternyata lebih kepada faktor manawiyah, faktor moralitas, iman dan takwa, tanpa mengenyampingkan aspek materi, senjata, pasukan dan sebagainya. Ya, misalnya kita tahu tadi kan, secara jumlah perang Badar tidak seimbang. Kaum muslimin 313, Quraisy 1000. Serat ahli perang mana yang berani mengatakan bahwa 300 bisa mengalahkan 1000? Secara teori perang mustahil Pak, mustahil secara teori perang. Itu secara manusiawi, itu hitungan manusia. Nah tapi kita jangan lupa, ada kekuatan yang maha segalanya. Allah maha kuasa. Seperti itu. Makanya dalam banyak perang umat Islam menang, meskipun jumlahnya sedikit. Itu dalam konteks sirah nabawiyah zaman Nabi dan sahabat. Dan juga dalam konteks yang lainnya sama Pak. Di berbagai negara, berbagai wilayah, umat Islam selalu menang dalam peperangan. Misalnya dalam perang waktu ini Pak, waktu Mujahidin Afghanistan melawan siapa Pak? Melawan Uni Soviet tahun 80-90-an, era 90-an, awal 90, akhir 80. Sama juga, secara senjata jauh Uni Soviet lebih unggul dibandingkan Afghanistan. Tapi dengan izin Allah, pasukan Mujahidin Afghanistan mampu mengalahkan Uni Soviet. Sama dengan Indonesia, sama juga, melawan Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang. Sama, kita pun secara senjata di bawah pihak penjajah. Itu secara materi, kebendaan. Namun Allah memberikan optimisme, Allah memberikan keyakinan bahwa materi, kebendaan itu bukan yang utama. Tapi apa Pak? Faktor keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua tahu bagaimana kualitas iman takwa para sahabat, luar biasa iman takwanya. Atau lagi kita tarik ke sini misalnya ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan apa Pak? Menaklukkan Konstantinopel 1453 Masehi. Siapa Al-Fatih? Seorang muslim yang luar biasa kualitas iman takwanya. Tahajud nggak pernah ketinggalan Pak. Itu Al-Fatih nggak pernah ketinggalan tahajudnya, puasanya, baca Qur'annya dan sebagainya. Maka bagi Allah mudah untuk memberikan kemenangan. Ini Pak, jadi faktor iman takwa yang lebih dominan di samping faktor yang pendukung. Tadi Pak ya, pendukungnya senjata, strategi perang dan sebagainya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang juga menarik adalah kenapa hari ini umat Islam belum bersatu, terkesan masih bercerai-berai, centang perenang dan sejenisnya. Nah, ada dua faktor Pak, ada dua faktor. Pertama faktor internal dari dalam umat Islam sendiri. Apa itu faktor ego? Itu ego Pak, nafsu yang masih dominan terhadap kelompok dan barisannya masing-masing. Ini yang memang menjadi penyakit lama Pak. Masing-masing kelompok, masing-masing golongan ingin merasa kelompoknya paling benar, kelompok paling hebat. Jadi tidak ada jiwa satria, tidak ada jiwa yang berlapang dada terhadap dakwah Islam ini. Ini yang perlu sama kita introspeksi diri. Faktor internal, yaitu ego yang lebih dominan. Kemudian juga tadi pemahaman Islam yang belum utuh, yang belum sempurna, menganggap Islam cukup ibadah saja, Islam cukup dengan ritual saja, sementara ekonomi, politik, budaya, sosial, sains, teknologi ditinggalkan. Ini jelas kurang tepat. Ini faktor internal, ego dominan dan juga pemahaman yang belum utuh tentang Islam. Nah, satu lagi faktor eksternal. Apa itu? Upaya lawan, upaya musuh yang memang terus-menerus ingin melemahkan umat Islam. Nah ini, ya. Jadi memang kata Al-Quran, sampai kiamat pun yang namanya pihak-pihak musuh terus ada Pak, terus ada sampai kiamat. Ya, kayak kemarin Pak kan, waktu Piala Dunia Pak ya, itu luar biasa. Apa yang menyerang Qatar kan, wartawan BBC sampai ingin memboikot pemberitaan Piala Dunia di Qatar. Kenapa? BBC Inggris liberal, anti-Islam. Apalagi itu mereka membawa misi apa? Misi LGBT. Nah ini jelas, ya. Ketika LGBT dilarang, minuman keras dilarang di Qatar selama Piala Dunia berlangsung, wah langsung tuh kelompok-kelompok yang anti-Islam, yang Islamophobia menyerang, memprotes, menganggap Qatar gagal menyelenggarakan Piala Dunia. Menurut versi mereka yang anti-Islam. Tapi bagi kita, bahkan bagi yang masih berpikir jernih, berpikir objektif, ternyata Qatar ini luar biasa. Ada sekitar 50.000 yang mu'alaf ya, 50.000 mu'alaf masuk Islam selama Piala Dunia kemarin. Luar biasa. Seperti itu. Ya. Nah ini, jadi memang kita harus akui, sampai kiamat pun yang namanya orang-orang yang anti-Islam harus selalu ada. Makanya kita umat Islam harus kompak, harus bersatu untuk melemahkan strategi mereka. Baik, itu saya kira ini pelajaran menarik juga, yaitu bagaimana caranya
atau metode apa yang perlu kita lakukan supaya kita punya semangat, antusias belajar sejarah. Sederhana Pak, cuma dua, kalau saya simpulkan Pak, cuma dua metodenya. Pertama niat, tahu niat ya Pak ya, keinginan dan pemahaman, ini pertama. Yang kedua adalah kreativitas. Jadi gini, pertama kita luruskan dulu pemahaman tentang sejarah, bahwa sejarah itu bukan hafalan, hafalan sejarah itu, tapi apa Pak? Pemahaman, penalaran. Kalau kita memahami sejarah hafalan tadi, akan muncul ilmu pasti ngantuk, bosan dan menjenuhkan, karena pemahamannya salah, menganggap sejarah hafalan saja. Kalau kita memahami sejarah dengan baik, hafalan sejarah itu penalaran, pemahaman, juga apalagi tadi ya, perintah Allah, luar biasa Pak. Kita akan semangat belajar sejarah ya. Bahkan orang-orang barat itu mereka punya kajian khusus tentang Indonesia Pak, namanya orientalis. Orientalis ini orang barat yang mengkaji ketimuran, mengkaji keislaman. Mereka ada forum khusus, ada komunitas khusus mereka, karena mereka tahu timur itu punya potensi yang luar biasa, orang Islam itu, apalagi Indonesia. Mereka risetnya luar biasa, dana yang besar-besaran untuk mengkaji ketimuran atau keislaman. Ini pertama, tanamkan niat tadi, pemahaman, keinginan dan kemauan yang harus kuat. Yang kedua, kreativitas, itu bahwa belajar sejarah nggak harus baca buku Pak, nggak harus baca buku, tidak. Bisa dengan apa, misalnya kunjungan atau wisata sejarah. Nah, misalnya nih jemaah Istiqomah punya planning atau program misalnya, yuk kita wisata sejarah nih, kemana? Kalau ada uang, siapkan uang 5 juta misalnya, kemana Pak? Ke Turki. Apa ya? Ngapain ke Turki? Napak tilas Al-Fatih. Sana ada museum Al-Fatih. Kayak misalnya ada sebuah SMA boarding school di Bandung, di Lembang itu, tiap tahun Pak ke Turki. Jadi semua siswa diajak ke Turki. Tadi untuk memahami sejarah Islam Turki Al-Fatih. Ya, di SMA boarding school di Bandung. Nah, kalau kita mungkin kalau Turki terlalu mahal misalnya, dana besar, ya minimal sekitar Depok aja. Misalnya kemana? Ke bekas kerajaan Islam Banten di Serang. Ayo, ada. Mana lagi? Ke Jawa Tengah, Masjid Kudus. Ada. Banyak Pak, kita mau bongkar atau mencatat situs-situs sejarah Pak ya. Itu. Nah, jadi salah satu faktor kenapa sejarah kurang diminati, menganggap bahwa sejarah itu harus baca, enggak juga. Silakan wisata sejarah. Apalagi Pak? Nonton film sejarah, nobar sejarah. Ya Pak ya. Kayak kemarin misalnya kalau tanggal 30 September tentang PKI Pak ya. Nah, bisa bikin nobar nih di Istiqomah. Nobar film PKI. Wah, kan menarik Pak. Ya, panggil sejarawannya, kalau perlu pelaku sejarahnya panggil, undang ke sini. Cerita tentang keganasan PKI, kejaman PKI. Itu menarik. Ya, nonton film, wisata sejarah, atau juga apa misalnya Pak dengan diskusi sejarah, bikin seminar. Jadi hidup suasananya kreatif. Nah, insya Allah demikian akan muncul minat atau antusias untuk belajar sejarah. Nah itu Pak, dengan Pak siapa tadi? Pak Pandi ya. Jadi pertama niat dulu, tanamkan. Kedua kreativitas. Itu saya kira Pak Pandi ya yang perlu kita lakukan. Baik, masih ada Pak satu lagi atau udah cukup? Ada satu lagi mungkin? Atau sudah jam 6 kurang 10? Silakan Pak, kalau saya sih bebas saja. Cukup ya Pak ya? Baik, saya kira cukup hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi dapat dimengerti, dipahami dan untuk kita amalkan bersama-sama untuk tegaknya Islam di Indonesia dan dunia umumnya. Dari saya sekian, wa'alaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.